Halo minasan, konnichiwa. Anime Asuni mata modotte. Di video kali ini kita akan bahas lanjutan dari anime Kinsou no Fate Mail, yaitu episode 3 dan 4. Diawali dengan klub penunggang naga yang sedang terbang di atas awan, di mana Mars sedang menceritakan kepada Alto dan Lilia kalau salah seorang yang terbang tadi bernama Chris. Ya, ini orangnya. Dijelaskan bahwa dia adalah pendiri dari klub penunggang naga. Si Chris tersebut adalah seorang yang sangat jenius. Dia termasuk anggota penting di OSIS, sekaligus 7 anggota Gold Square yang ada di akademi tersebut, di mana 5 diantaranya adalah anggota OSIS. Sementara itu, Lilia dan Nechan sedang melakukan pertengkaran wajibnya, dan kita diperlihatkan 5 orang anggota penting di OSIS yang sedang patroli. Ketika Alto yang tengah mandi wajib sambil mengagumi para senpai OSISnya tadi, Nechan dengan sengaja ikut mabar, alias mandi bareng, tanpa sehelai benang pun. Nechan mengatakan kepada Alto kalau dia akan mewujudkan impiannya untuk menjadi Platinum Square. Padahal mah tujuan aslinya adalah skidi papa sama Alto, ya kan? Alto yang udah ternoda pun akhirnya nurut. Scene beralih ke markas klub penunggang naga, di mana Rex yang sedang kalah duel dengan Alto dihajar habis-habisan oleh Chris dengan alasan membuat nama klub penunggang naganya menjadi jatuh. Rex diberi kesempatan oleh Chris kalau dia menjelati sepatunya Chris bakal mengampuni kesalahan yang dibuat Rex. Rex yang geram melihat sifatnya Chris langsung minta dikeluarin dari klub tersebut. Ternyata sifat aslinya Chris tidak sebagus bakatnya ya guys ya. Alto datang untuk menjenguk Rex yang telah masuk ke rumah sakit setelah menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Singkat cerita, Alto mengetahui kronologi kejadiannya, di mana Chris sebagai ketua klub memperlakukan anggotanya semena-mena. Karena emosi yang tidak bisa terbendung, Alto langsung menantang Chris untuk duel secara adil. Tibalah di saat pertandingannya, Chris langsung memanggil familiar naganya, dan Alto langsung selebeu-selebeu dengan Nechan agar kekuatan mereka bertambah. Alto dan Nechan yang awalnya udah OP parah dibuat kewalahan karena sihir Chris yang sangat kuat. Alto dan Nechan membalas dengan ngeluarin sihir kristal yang sangat besar, dan hal itu membuat Chris tidak bisa menangkisnya. Tapi karena familiar Chris seekor naga, dia bisa mengelak dan menunggangi naganya. Si Chris tadi semakin sombong karena dia percaya seorang penguasa hanya ada di udara dan menganggap yang ada di bawah adalah hama. Mendengar hal itu, Alto langsung serius dan pakai ulti gabungannya dengan Nechan. Sebelum itu, Chris agak sedikit heran melihat energi sihirnya Alto yang masih banyak, apalagi warnanya yang emas serta memiliki familiar sejenis manusia. Si Alto pun langsung beradu sihir dengan Chris. Dan kristal Alto pun juga bisa dihancurkan dengan mudah. Tapi Nechan langsung dengan cepat melompati bekas pecahan kristal itu untuk mendekati Chris. Dan akhirnya Chris pun kena skakmat. Setelah pertandingannya selesai, Chris mengalami kekalahan dengan taruhan yang mereka buat, yaitu harus menjadi babu dan minta maaf ke Rex. Chris yang arogan tadi pun langsung mulai berubah karena Alto. Di malam harinya, Nechan mulai agresif. Tanpa selai benang pun, dia ingin selebeu-selebeu sama si Alto. Alto yang kaget pun langsung jelasin ke Nechan kalau kiss harus dilakukan dengan orang yang saling suka. Karena Nechan sangat daisuki sama Alto, mereka pun lanjut skidi papap, ya kan? Keesokan harinya, Alto yang kepikiran sama kata-kata Nechan bahwa dia sangat menyukai Alto, dibuat penasaran dan bertanya ke Obsidian Sensei. Ya, ini orangnya. Dia bertanya apakah iblis dengan manusia bisa saling mencintai atau tidak. Sensei pun menjawabnya. Dia menceritakan kalau dulu ada seorang wanita yang melahirkan iblis, dan juga ada Succubus yang menggoda penyihir pria. Dan Succubus itu hanya menginginkan energi sihirnya aja. Mendengar hal itu, Alto pun langsung dilema. Apakah Nechan benar-benar mencintainya atau hanya menginginkan energi sihirnya Alto saja? Cerita dilanjutkan di dalam rumah Alto. Alto yang sedang galau tidak nafsu untuk makan,
Dia pun menanyakan secara langsung apakah Nechan melakukan kiss hanya untuk menghisap energi sihirnya saja. Nechan pun ketawa mendengar hal itu. Tanpa pikir panjang, si Nechan langsung cium Alto walaupun tidak menghisap energi sihirnya. Dan Alto pun dapat pelukan empuk dari opainya Nechan. Keesokan harinya kita diperlihatkan ke adegan Obsidian Sensei yang sedang memanggil seorang murid wanita ke dalam sebuah ruangan. Obsidian Sensei ini emang awalnya udah populer guys, dan sangat disukai para wanita. Entah apa maksudnya, dia menyuntikkan sebuah cairan ke wanita itu, dan hasilnya wanita itu terkapar sambil dikelilingi sebuah es yang sangat banyak. Setelah kejadian itu, berita tentang wanita yang membeku di dalam ruangan pun langsung menyebar. Berita itu pun juga sampai ke telinga OSIS. Ya, ini adalah wakil ketua OSISnya. Di mana OSIS yang harus menangani masalah-masalah ganjil seperti itu. Diketahui bahwa kejadian ini sudah terjadi 3 kali sebelumnya, dan ini yang keempat kalinya di tahun ini. Si wakil curiga ini adalah perbuatan yang disengaja oleh seseorang. Di malam harinya, Alto sangat bingung dengan PR-nya, yaitu dia disuruh bikin laporan tentang familiarnya. Dia harus mencatat semua hal tentang familiarnya. Contohnya mungkin tinggi badan, berat badan, makanan kesukaan, dan semua hal tentang familiarnya. Nechan dengan sengaja menggoda Alto dengan dalih ingin diukur semua badannya demi PR-nya. Dia pun memaksa memegang semangkanya Nechan untuk diukur dengan pas. Alto semakin dibuat kehilangan kesuciannya. Di saat yang sama, ternyata Lilia mengintip Alto karena penasaran apa yang akan dilakukan Nechan terhadap Alto. Dia pun memakai posin tembus pandang untuk masuk ke dalam kamarnya Alto, karena dia memiliki kunci cadangan kamarnya Alto yang dia dapat entah dari mana. Untung aja ketika Lilia masuk ke kamar Alto, Nechan sudah memakai baju dan menghilangkan tanduk serta ekornya. Dan untuk sekarang pun rahasia Nechan masih aman. Alto yang bermaksud mau mengambil buku dari rak lemarinya tak sengaja menekan bel semangkanya Lilia. Dan kita tahu kan Lilia ingin sekali diapa-apain sama si Alto. Emang mesum nih bocil. Untuk akhir dari video ini kita diperlihatkan Rex yang sedang menyiksa Chris. Chris heran karena kekuatan Rex tidak sebesar itu. Dan kita bisa menebak kenapa Rex bisa punya kekuatan yang besar dan matanya yang merah seperti itu. Itulah ending dari episode 3 dan 4 dari anime Kiso no Vermel. Kita akan lanjutkan ceritanya di part selanjutnya. Saya narator dari Anime Asu pamit undur. Mite kurete hontou ni arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita. Mata kondo ne.